Datang perintah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah. Proses membangun Ka'bah. Allah yang maha murah, pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di pondasi dasarnya, namanya Bakkah. Namanya Bakkah. Maka Ibrahim alaihissalam pun mengajak Ismail dan berdua, tidak ada yang bantu. Sama dengan tadi kasus waktu mau disembeli, orang-orang Mekah sudah tahu, tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini perintah Allah buat kami. Membangun Ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua. Karena nanti kita lihat ada doanya mereka berdua mengatakan Rabbana, ya, taqabbal minna dan seterusnya. Ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua. Dibangunlah Ka'bah pada saat itu dengan bangunan sangat sederhana. Zaman itu cuma tanah liat biasa, dikasih air, kemudian dicetak, gitu kan, dikeringkan, lalu kemudian disusun satu sama yang lain. Setiap kali Ibrahim alaihissalam selesai mengatur, karena dari tanah semennya pun kalau kayak kita sekarang semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu pada saat itu tentunya. Maka Ibrahim alaihissalam setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi, beliau mundur ke belakang, kemudian melihat ke arah Ka'bah. Sudah stabil belum bangunannya nih? Beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit supaya bisa kelihatan. Jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum gitu. Tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah, diabadikan telapak kakinya, dikenal dengan Maqam Ibrahim. Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, cobalah hai Ismail cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunan ini dengan batu-batu. Gak lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan turun dari surga, tadinya berwarna putih dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Turun. Kemudian pada saat turun, Ismail AS membawanya. Kata Ibrahim, dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Didatangkan dari Allah. Lalu Ibrahim AS meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada ya, rukun haji dan umrah, tawaf itu sendiri, dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di belakang makam Ibrahim. Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi kata para ulama, selama ada orang tawaf, selama Ka'bah dijadikan kiblat, rujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini, Ibrahim dan Ismail alaihimus salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Al-Baqarah 125 sampai 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-rukka'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitillah, Ka'bah,
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Semua manusia datang ke sana berbondong-bondong. Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang Masjid Haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas Masjid Haram itu karena memang sudah tidak menampung. Allah menjelaskan, dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2. Kondisinya seperti siang hari. Rame, padat, restoran ada, semuanya enak, aman. Orang mau bolak-balik masjid, tidur di masjid, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah. Ka'bah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah. Dinamakan Baitillah iya. Kalau rusak, diperbaiki. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Hah? Sudah makan belum tadi nih? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembelih? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa kita menikmati yang halal, meninggalkan haram, semua karena perintah Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji supaya orang semua dengar, "Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar, kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu." Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah tempat baiat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat sulhu Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada pohon di situ Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu orang munafik ikut, tidak mau membaiat Nabi SAW. 1368 yang membaiat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membaiat Nabi di bawah pohon, gitu kan? Dikenal dengan baiat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah, sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga ya, mengunjunginya secara khusus. Nggak. Sama dengan Gua Hira, sama dengan ya, Jabal Nur itu kemudian Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang secara khusus ke gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan, sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat. Padahal pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat ya, kejadian wahyu maksudnya ya, pada saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana di atas ada orang gambar-gambar, tulis-tulis, taruh sejadah gitu. Sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang karena kesalahpahaman saja. Semestinya tidak dilakukan. Lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan. Baik. Dikatakan di sini teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Ayat 126 tadi, ayat 125, sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, Mekah,
negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 21-27, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman saya, saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu. Tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum, bersama masyarakat Mekah, gitu kan. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian. Setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di sini yang tepatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128-nya, ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril alaihissalam, setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya ya, proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam Hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwah, dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji ya, dan umrah itu. Kemudian dikatakan, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan membacakan, utuslah, ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah, al-hikmah artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian, disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar. Allah pastikan di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya. Barang siapa yang memasuki Baitillah menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama, satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah. Sanggupnya, baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada, atau dia dibayarkan oleh orang lain. Masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan ya, para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizyah. Karena dianggap dia mengingkari haji itu. Kenapa dia nggak pergi? Gitu ya. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.